Halo, halo, saya Tegar dan ini Yuma. Nah, jadi kami berdua akan menceritakan kalau kami itu akan segera menikah. Nah, jadi kami ingin membuat video dokumentasi tentang perjalanan bagaimana kami menjelang menikah. Nah, sebelum itu kami ingin menceritakan awal mula kita bisa bersama. Sebelum bersama dulu kan ya bertemu dulu ya. Bertemunya di rumah kakek saya. Nah, di rumah kakek saya itu awalnya Pas Idul Fitri kan. Oh iya, Idul Fitri kalau nggak salah tahun 2019. Ya, di tahun 2019 itu di rumah kakek saya, kakek dari ayah. Nah, itu bertemu dengan mbak satu ini. Nah, meskipun rumah kami itu lumayan dekat 1 kilometer, tapi tidak pernah satu SD, satu SMP, ataupun satu SMA dan satu perguruan tinggi. Nah, jadi itu baru pertama kali saya istilahnya bukan kenal, pertama bertemu dengan mbak satu ini yang bernama Mbak Yuma. Terus ketemu lagi pas kita satu sekolah. Oh iya. Nah, tapi meskipun satu sekolah itu kan masih dulu di pas zamannya COVID. Nah, masih zaman COVID. Jadi meskipun satu lembaga kami tidak pernah jarang ketemu waktu awal masuk kerja kan. Awal masuk kerja itu zamannya COVID. Nah, zaman COVID karena pembelajarannya daring, kita jarang ketemu. Ketemu itu pas waktunya kita vaksin kalau nggak vaksin. salah. Nah, iya, vaksin. Nah, saat vaksin itu kalau nggak salah kami hanya berpapasan saja. Kalau nggak salah itu di tangga puskesmas ya. Nah, di tangga puskesmas itu kami berpapasan. Jadi berpapasan pun itu menyapanya nggak pakai percakapan, tapi cuma Mbak Mas. Ya, nggak pakai Mbak Mas, cuma ngangguk saja. Tatap aja. Nah, saling bertatap muka sambil pakai masker. Nah, tidak tahu apa itu benar-benar Mbak Yuma ini atau bukan. Nah, baru bertemu lagi 2 minggu, 3 minggu. 2 minggu setelah kan. Oh iya, vaksin 2 minggu. Vaksin yang kedua itu kami bertemu lagi. Nah, di sini kesempatan kami itu sudah mulai ngobrol. Nah, percakapan kami itu dimulai dari kita menunggu antrian vaksin dosis yang kedua. Nah, dosis kedua itu kami mulai bercerita banyak. Oh, ternyata Mbak Yuma ini dulu sekolah di mana, terus ternyata mbaknya ini tetangga saya. Nah, itu baru kami mengenal. Terus tradisinya itu kalau setelah vaksin itu foto. Ada foto bersama. Nah, itu foto pertama kali kita. Nah, foto yang berdekatan. Nah, itu lumayan dekat. Itu lumayan dekat. Nah, dan ternyata adalah calon saya yang sekarang, calon istri. Nah, terus setelah itu, meskipun setelah vaksin dosis kedua itu kami ya juga tidak terlalu kontekan, tidak terlalu bercakap yang intens. Nah, kita mulai intens chattingan ataupun ngobrol itu saat itu kenaikan kelas kalau tidak salah. Nah, iya. Oh iya, sebelumnya saya itu berprofesi sebagai pengajar. Nah, sama seperti Mbak Yuma ini, kami pengajar di salah satu sekolah dasar di daerah Bantul. Nah, jadi percakapan kami mulai intens ketika membicarakan tentang nilai. Tentang nilai itu mulai bertukar-tukar pendapat lah. Mulai bertukar pendapat, mulai bertukar keluh kesah, saling mendengarkan. Nah, dari situ kami mulai merasa nyaman, cocok lah. Nah, dari situ pun saya memberanikan diri untuk mengajak Mbak Yuma ini keluar. Nah,
Yang pertama itu keluar rumahnya itu kalau nggak salah saya ingin cari sepatu. Namun hanya berkeliling-keliling kota Malang saja, tidak niat membeli. Nah itu dari saya sendiri niatnya untuk mengetes mental dari Mbak Yuma ini, apakah dia itu bahasa Jawanya itu ngersulo itu apa? Apa ya? Mengeluh, gampang mengeluh. Nah, apakah dia itu hanya diajak jalan-jalan saja mengeluh, ke tempat makan enggak, ke Alfamart atau Indomart beli minum enggak, jadi cuma motoran saja. Iya. Itu Mas, maca green tea. Oh iya, itu hanya ke Indomart saja membeli minum instan aja. Iya. Itu hanya ngetes saja. Nah, terus setelah itu kalau nggak salah sekitar bulan Juni atau Juli. Nah, itu saya mengajak Mbak Yuma ini untuk jalan-jalan ke alam, naik ke Buduk Asu. Ke Buduk Asu. Di situ kami mulai pendekatan. Nah, saya mulai mendekati Mbak Yuma. Kalau Mbak Yuma bagaimana? Apakah juga proses mendekati saya atau ya, gimana? Masih belum kerasa sih. Nah itu. Nah, jadi setelah Buduk Asu itu berlanjut lagi. Nah, mulai dari Buduk Asu itu kita sudah mulai ada banyak kesamaan kan? Oh iya, betul. Jadi di Buduk Asu itu sambil perjalanan kita sambil cerita-cerita. Nah, dengan berjalannya waktu ada kecocokan juga. Mulai aku lebih mulai nyaman. Jadi gitu. Setelah itu tahun ajaran baru. Nah, saya oleh kepala sekolah itu ditunjuk menjadi pembina pramuka yang laki-laki, dan kebetulan yang perempuan adalah Mbak Yuma ini. Nah, disitulah kami mulai intens membicarakan tentang pramuka, tentang program kerja. Nah, ini dari program kerja inilah ular. Nah, dari program kerja ini, saya berniat untuk menembak Mbak Yuma. Nah, berarti itu pembahasan proker itu termasuk modus-modus ya? Nah, betul sekali. Nah, laki-laki kan gitu, tidak jauh dengan modus. Nah, dengan kami membahas program kerja, nah itu juga saya mengambil tanggal yang cantik. Iya. Mengambil tanggal yang cantik di hari yang baik juga, kalau nggak salah itu di hari Jumat tanggal 1 Oktober 2021. Nah, di situ alibinya adalah membuat program kerja bersama agar kami lebih mematangkan lagi program kerja pramuka ini. Nah, sebenarnya niat saya menembaknya itu di tempat kopian tersebut, namun tidak terlalu kaku pembicaraannya. Nah, jadi ingin melunakkan suasana juga, mencarikan suasana, mencari momen yang tepat. Nah, sebenarnya itu kami pulang maghrib kalau nggak salah, menjelang malam juga. Nah, di situ saya sebenarnya sudah menyiapkan kata-kata indah, puisi-puisi yang bagus, narasi yang ciamik, tapi tidak keluar juga. Nggak ngode sih. Kan aku ndek kafean iku ya gak ngerti lek katene ngono. Ya, masa ya ngomong lek katene nembak. Iya kan ngode-ngode dhisik kan lumayan. Aku mau ngomong serius kono apa ya apa. Tapi kan lek ngomong aku pingin nembak lah, nanti kan yos kamu yo berdebar-debar juga menunggu-nunggu kapan ini waktunya ditembak, kan yo lucu juga. Nah, terus setelah hampir dekat rumahnya Mbak Yuma ini, ya mau tidak mau harus menyatakan bahwa kalau saya ini suka dan ingin menjalin hubungan bersama Mbak Yuma ini. Nah, lucunya pas nek jalan. lucunya Mbak Yuma ini responnya hanya hah? kan kaget. Nah, itu kalau dari sudut pandang saya, ini dia itu dengar atau tidak, apa dia itu memastikan, sebenarnya itu gimana sih Mbak Yuma? Ya sebenarnya kan agak gak denger kan nambah jalan, terus kok kan aku
kok makin jelas ya. Emang iya nambah aku apa gimana, apa guyon bercanda atau gimana kan nggak tahu. Nah ternyata ya ternyata benar-benar suka ingin menjalin hubungan. Dan dari situ kami mulai menjalin hubungan sebagai seorang pacar. Nah meskipun umurnya sudah kepala dua ya tetap pacaran saja. Nah setelah itu lambat laun kami menjalin hubungan sebagai sepasang pacar. Nah, kami juga pastinya jalan-jalan. Nah jalan-jalan ke tempat makan, ke alam juga. Nah untuk tes terakhir, nah jadi meskipun saya sudah berpasangan dengan Mbak Yuma, ini masih ada tes terakhir, yaitu kalau kata orang-orang kan ingin melihat sifat asli dari seseorang, ajaklah dia ke gunung. Lah di situ saya mengajak juga Mbak Yuma ini ke gunung, yaitu ke Gunung Penanggungan. Nah di situ meskipun sudah jadi pasangan saya, itu saya masih tetap mengetes bagaimana sih kepribadian dia jikalau di titik-titik mepet, di titik-titik terdesak. Nah di situ saya lihat Mbak Yuma itu juga cukup tangguh ya, meskipun jadi seorang perempuan tidak banyak neko-neko, tidak banyak juga request hal yang aneh-aneh ketika di gunung. Manut-manut saja. Nah, tidak ada hal yang dikeluhkan. Nah itu ya jadi tidak ada mengeluhnya itu. Nah, jadi itu adalah jalan-jalan kami ke gunung pertama kali sebagai seorang pasangan. Nah setelah itu masih belum jalan-jalan ke gunung lagi, meskipun saya hobi ke gunung. Nah itu Idul Fitri tidak ada momen yang spesial juga di Idul Fitri. Nah momen spesialnya itu adalah di Idul Adha. Tapi sebelum Idul Adha itu kan aku ke kampung Inggris kan. Oh iya. Nah habis itu sama jemput. Di perjalanan itu kayak sama itu kayak ngode sesuatu. Ya itu kan sudah apa? Saya itu sebenarnya sudah ngobrol dengan ayah. Nah itu ngobrol ditanyakan apakah benar-benar serius dengan ceweknya itu. Kalau serius ya kapan-kapan diajaklah ke rumahnya ayah. Nah, seperti itu. Nah disitulah saya juga mulai mengode Mbak Yuma untuk sowan lah, bahasa Indonesianya sowan ini apa? Bertamu ke rumah ayah. Nah di rumah ayah tersebut saya dan Mbak Yuma itu ditanyai. Nah khususnya Yuma yang ditanyai oleh ayah. Nah ditanyanya gimana sih? Tapi kan sebelum kesana itu aku nggak tahu kalau cuma bertamu aja kan. Ternyata sama ayahnya Mas Tegar itu aku mau ditembung, itu istilahnya apa itu? Diminta. Nah di situ itu sempat ditanyai gimana srek opo nggak sama Mas Tegar. Mas Tegar itu ya kayak gini orangnya, terus kan ya speechless ya, kaget gitu. Kok tiba-tiba bilang gini, wah ada apa ini? Nah, ternyata pas itu Mbak Yuma kan ditanyakan atau dia mau bertamu ke rumahku, rumah orang tua Yuma untuk menanyakan ibu. Untuk bahasa Jawanya itu naleni. Nah, berarti mengikat agar Mbak Yuma ini tidak diikat orang lain dulu. Nah, seperti itu. Nah, kalau nggak salah itu pas 7 hari atau seminggu setelah Idul Adha. Nah, saya ke rumah ayah itu hari H Idul Adha, bertamu ke kediaman Mbak Yuma itu seminggu setelah Idul Adha. Nah disitulah kami resmi bukan tunangan tapi hanya mengikat hubungan ke jenjang yang lebih serius. Ya. Nah mungkin itu saja ya cerita
dari kami mungkin ada beberapa bagian lagi untuk menuju hari H. Ya udah gitu aja. Bye.